Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai konfigurasi elektron yang sudah Bapak janjikan akan menjelaskannya melalui video. Oke, baik. Untuk konfigurasi elektron, apa itu konfigurasi elektron? Nah, perhatikan susunan elektron-elektron pada kulit suatu atom. Jadi di sini yang disusun itu bukan neutron atau proton, melainkan elektron. Seperti yang Bapak jelaskan pada teori atom Bohr, yang mana setiap elektron memiliki subkulitnya tersendiri. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut untuk konfigurasi elektron. Jadi, di situ ada nomor kulit, nama kulit, dan jumlah elektron maksimum. Yang mana nama kulit adalah ketetapan dan nomor kulit adalah nomor-nomor kamar tempat elektron tersebut. Nah, perhatikan di situ ada jumlah elektron. Untuk nomor kulit K dan nomor kulit 1 itu terdiri dari 2 elektron maksimum. Mengapa 2 elektron maksimum? Karena nomor kulit K hanya dapat mengisi 2 elektron. Kita misalkan di kamar K hanya bisa mengisi 2 orang. Kalau diisi 1 bisa, namun kalau diisi 3 tidak bisa, harus ke kamar yang lain. Bagaimana dengan L? Hanya dapat mengisi 8, bisa mengisi 7 Pak? Bisa. 6 bisa. 9 tidak bisa, harus pindah ke kamar yang lain. Nah, begitupun seterusnya. Perhatikan untuk konfigurasi elektron. Diketahui 2 He. Nah, untuk 2 He kita ketahui bahwa banyak elektron dari He adalah 2. Nah, berapa konfigurasi elektronnya, Pak? 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana misalnya atom P memiliki nomor atom 15. Oke. Di situ diketahui bahwa banyak elektronnya adalah 15. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Perhatikan 2 pertama. Oke. Sisa berapa? Sisa 13. 8 selanjutnya. Oke. Sudah 8? Berarti sisa 5. Oke, sisa 5. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya konfigurasi elektron yang ditentukan untuk gallium dengan nomor atom 31. Perhatikan gallium untuk nomor 31, nomor atom 31. Diketahui nomor atom 31 untuk kulit pertama yaitu 2, untuk kulit kedua adalah 8, berarti sisa 21. Nah, untuk kulit ketiga dapat kita isi 18. Oke. Nah, berarti sisa 3. Selanjutnya kita isi 3. Nah, perhatikan untuk contoh soal selanjutnya yaitu K19 dengan nomor atom 19. Oke. Kulit pertama kita isi 2, kulit kedua kita isi 8, kulit ketiga kita isi 8, dan kulit keempat kita isi 1. Nah, mengapa kulit ketiga tidak kita isi dengan banyak elektron di situ 9? Karena kita harus memprioritaskan, menstabilkan orbital-orbital yang ada pada elektron tersebut. Nah, jadi pada kulit ketiga kita isi dengan angka 8. Dan lebihnya kita masukkan ke kulit selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengapa demikian, kita akan masuk teori aturan Aufbau. Nah, perhatikan untuk hukum Aufbau. Di situ disebutkan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan tingkat energi terendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Perhatikan gambar di kanan bahwa di situ ditunjukkan oleh panah dari 1S menuju 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. Perlu dicatat, banyak elektron yang dapat dimuat oleh subkulit S.
Perhatikan, S itu adalah subkulit. Nah, jadi elektron dapat diisi di subkulit S yaitu 2, di subkulit P 6, di subkulit D 10, dan di subkulit F 14. Apa hubungannya dengan konfigurasi elektron yang tadi? Nah, jadi hubungannya, jika subkulit S hanya dapat diisi 2, subkulit P dapat diisi 6, subkulit D dapat diisi 10, dan subkulit F dapat diisi 14. Maka totalnya adalah 32. Oke. Nah, perhatikan di gambar yang mana P dimulai dari kulit kedua, D dimulai dari kulit ketiga, dan F dimulai dari kulit keempat. Nah, jika kita mulai dari kulit pertama, maka kulit pertama hanya bisa mengisi 2 elektron. Oke. Nah, kulit kedua dapat mengisi 8 elektron. Kulit ketiga dapat mengisi 18 elektron dan kulit keempat dapat mengisi 32 elektron. Jadi itu adalah hubungan konfigurasi elektron dan hukum Aufbau. Perhatikan contoh soal konfigurasi elektron dengan hukum Aufbau berikut. Nah, jadi di situ ada atom O dengan elektron nomor elektron 8. Yang mana kita isi dengan 1s2, 2s2, dan 2p4. Jadi totalnya 8. Nah, perhatikan untuk contoh soal konfigurasi elektron jika P dengan nomor atom 15. Oke. Kita dapatkan bahwa 1s, perhatikan ini kulit atom dan ini subkulit atom. Oke, dapat diisi oleh 2 elektron. Jadi sisanya 13. Selanjutnya subkulit kedua yaitu S, sisa 11. Oke. Nah, sudah 2S apa? 2P. Bagaimana menentukan kok bisa sih 2P gitu? Nah, dari sini tadi 1S, 2S, 2P. Pasti selanjutnya 3S. Nah, perhatikan konfigurasi elektron yang tadi. Berapa elektron yang dapat dimuat oleh subkulit P? Yaitu 6. Oke, kita bikin 6. Sisa 5. Nah, sudah 2P yaitu 3S. Oke. Nah, untuk 3S yaitu 2. Nah, selanjutnya yaitu 3P. Oke. Dengan nomor elektron atas yaitu 3. Jadi totalnya adalah 15. Begitulah konfigurasi elektron menurut hukum Aufbau. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal untuk Br dengan nomor atom 35 dan Xe dengan nomor atom 54. Silakan pause dan salin ke catatan. Dan jika ada yang ragu silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya untuk penentuan elektron valensi. Setelah kita menentukan konfigurasi elektron, kita dapat menentukan elektron valensinya. Elektron valensi adalah banyak elektron di kulit terluar. Perhatikan untuk O. O memiliki nomor atom 8. Kulit terluarnya berapa? Yaitu 2. Nah, total elektron di kulit kedua ada berapa? Di mana S ada 2 dan P ada 4. Jadi totalnya 6. Oke. Nah, untuk K dengan nomor atom 19. Kulit terluarnya berapa? 1. Berarti elektron valensinya 1. Nah, sekarang untuk Br dengan nomor atom 35. Kulit terluar 4. Total elektron di kulit terluar yaitu 7. Oke. Kulit terluar, ingat angka 1, 2 di depan SPD itu adalah kulit. Sedangkan SPD tersebut adalah subkulit. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu bilangan kuantum. Oke, untuk materi tadi jika ada keraguan silakan ditanyakan. Nah, untuk bilangan kuantum tersebut terdiri dari 4 bagian yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin. Oke, untuk bilangan kuantum utama disebut N, untuk bilangan kuantum azimut disebut L, untuk bilangan kuantum magnetik disingkat M, dan untuk bilangan kuantum spin disingkat S.
Nah, bagaimana dengan N atau bilangan kuantum utama? Dan bagaimana cara menentukannya? Oke, perhatikan jika konfigurasi elektron U sama dengan 8, maka konfigurasi elektronnya 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2p, 4. Oke. Oke, untuk menentukan N, yang kita perhatikan adalah kulit terluar dari konfigurasi elektron tersebut, yaitu 2. Nah, bagaimana seandainya untuk atom-atom lain? Misalnya kulit terluar dari konfigurasi elektron tersebut terletak di 4, maka N sama dengan 4. Berarti kalau seandainya untuk konfigurasi elektron U, bilangan kuantum utamanya yaitu 2. Oke. Nah, selanjutnya yaitu bilangan kuantum azimut. Bagaimana menentukan bilangan kuantum azimut? Ingat saja, jika dia berhenti di kulit S, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0. Jika berhenti di kulit P sama dengan 1. Jika berhenti di kulit D sama dengan 2. Dan jika berhenti di kulit F sama dengan 3. Nah, perhatikan konfigurasi elektron berikut. Konfigurasi elektron berhenti di 2p4. Jadi, berapa nilai L-nya? Oke. Seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa konfigurasi elektron tersebut berhenti di 2p4, maka nilai bilangan azimut yang kita gunakan adalah nilai di subkulit P. Berapa nilai subkulit P tadi? Yaitu 1. Oke. Berarti untuk bilangan kuantum azimut di nomor atom atau konfigurasi elektron U yaitu 1. Nah, bagaimana jika dia berhenti di D, yaitu bikin 2. Nah, selanjutnya untuk bilangan kuantum magnetik, yaitu menyatakan orbital yang ditempati oleh suatu elektron. Jadi apa itu orbital? Orbital itu adalah kamar-kamar tempat elektron itu berada. Contohnya pada subkulit S, itu tuh ada satu kamar. Subkulit P. Subkulit P itu ada 3 kamar. Oke. Nah, perhatikan. Jika S2 itu isi 1 elektron, 2 elektron. Nah, jika P6 kita isi 6 elektron. Oke. Nah, di sini jika seandainya P hanya ditempati oleh 4 elektron, maka penulisan untuk susunan elektron tersebut yaitu seperti ini. Oke. Kita isi dari kiri ke kanan dengan panah ke atas, lalu ke bawah dari kiri ke kanan. Berarti berhenti di kamar paling kiri. Oke, begitu juga dengan subkulit D dan F. Namun di sini bedanya cuma banyak kamar. Contohnya pada D memiliki 5 kamar, 1 2 3 4 5 yang dapat diisi oleh 10 elektron, dan untuk subkulit F memiliki 7 kamar. Kurang 1. Oke. Nah, sama seperti tadi, jika di sini nilainya 6, kita isi dari kiri ke kanan. Dan selanjutnya jika di sini 8 misalnya, 1 2 3 4 5 6 8, begitu. Oke. Nah, kamar-kamar tersebut memiliki nilai. Nah, contohnya S. Oke, untuk S memiliki satu kamar yang memiliki nilai 0. Nah, jadi selanjutnya untuk bilangan kuantum magnetik, jika berhenti di kulit S, maka nilainya akan menjadi 0. Oke. Baik dia memiliki nomor atom 1 atau nomor atom 2. Oke. Dia akan memiliki bilangan kuantum magnetik 0. Oke.
Nah, selanjutnya, jika berhenti di kulit P, oke, di kulit P yang memiliki 3 kamar, yang mana nilai dari kamar-kamar tersebut 0, plus 1, dan min 1. Nah, setelah kita ketahui nilainya, perhatikan, jika elektron pada kulit P adalah 4, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 1. Nah, mengapa 1? Mengapa tidak plus 1 atau 0? Karena pengisian elektron tadi yang Bapak isi itu berhentinya di min 1. Itu di sini elektron terakhir yang Bapak isi. Oleh karena itu, nilai kuantum magnetiknya adalah 1, min 1, maaf. Min 1. Nah, kalau seandainya 5. Kalau seandainya 5, oke. 5 berarti berhenti di 0. Atom terakhir yang berhenti di 0. Begitu juga dengan 6. Kalau seandainya 6 berhentinya di sini. Oke. Nah, begitu juga dengan F atau D. Nah, begitu juga dengan D. D memiliki berapa tadi? 5 kamar. 1 2 3 4. Oke. Kalau seandainya di sini ada 6 misalnya, berhentinya pasti di sini. Oke. Berapa nilainya? Dari tengah kita isi 0, ke kiri min 1, ke kiri min 2 lagi. Di sini plus 1, di sini plus 2. Oke. Berarti nilainya bilangan kuantum sibuknya sama dengan min 2. Nah, kalau 7 berhentinya di sini, berarti bilangan kuantum magnetiknya min 1. Oke. Nah, perhatikan konfigurasi elektron jika O 8, 1s2, 2s2, 2p4. Dia berhenti di 2p4. Berarti yang kita perhatikan adalah subkulitnya, yaitu subkulitnya P. Perhatikan. Nah, kita memiliki 4 elektron, maka kita isi dari kiri 4 ke kanan. Oke, 1 2 3 dan 4. Berarti untuk bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Oke. Bilangan kuantum magnetik untuk O sama dengan min 1. Nah, bagaimana dengan bilangan kuantum spin atau S? Jadi bilangan kuantum spin, setelah kalian menentukan bilangan kuantum magnetik, kalian perhatikan arah atau panah dari elektron tersebut. Kan dari kiri ke kanan pertama arahnya ke atas, dan dari kiri ke kanan kedua itu arahnya ke bawah. Jika dia mengarah ke atas panahnya, itu bilangan kuantum spinnya plus 1/2. Nah, jika dia mengarah ke atas, nilainya adalah min 1/2. Contoh, jika berhenti di subkulit P, berarti memiliki 3 kamar dan memiliki 5 elektron. 1 2 3 4 5. Nah, berapa bilangan kuantum spinnya? Perhatikan elektron terakhir mengarah ke bawah. Berarti bilangan kuantum spinnya adalah min 1/2. Oke. Itu untuk menentukan bilangan kuantum. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Nah, dari konfigurasi elektron dan bilangan kuantum terbentuklah hukum larangan Pauli, yaitu tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Misalnya, He dengan nomor atom 2 dengan konfigurasi elektron 1s2, yang mana jika 1s1 itu bilangan kuantumnya N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus 1/2. Dan jika 1s2, maka bilangan kuantumnya N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan min 2. Jadi tidak ada satu elektron pun atau satu atom pun yang memiliki bilangan kuantum yang sama
Setiap atom pasti memiliki bilangan kuantum yang berbeda. Oke. Nah, perhatikan untuk atom Br dengan nomor atom 35 berhenti di kulit keempat. Berarti kita dapat mengetahui bilangan kuantum utamanya yaitu 4 dan berhenti di subkulit P. Oke, perhatikan. Nah, jika dia berhenti di subkulit P, maka nilai bilangan kuantum azimutnya yaitu 1. Nah, selanjutnya dia memiliki 5 elektron. Nah, dia berhenti di subkulit P dengan nomor atom 5. Kita perhatikan dia memiliki 3 kamar, 1, 0, dan 1. Nah, kita isi kamar-kamar tersebut dengan elektron. Kita dapatkan bahwa elektron terakhir terletak di bilangan 0. Maka bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0. Oke. Nah, arahnya kemana? Ke bawah. Berarti bilangan kuantum spinnya sama dengan min 1/2. Oke. Perhatikan pengisian yang salah untuk orbital P. Jadi tidak ada yang menumpuk di satu kamar. Kita akan mengisi per kamar terlebih dahulu. Nah, perhatikan untuk konfigurasi elektron ion. Jadi ada dua, yaitu ion positif dan ion negatif. Yang mana ion positif akan mengurangi elektron maksudnya, dan ion negatif akan menambahkan elektron. Jadi hubungannya adalah ion positif dia kelebihan elektron dan ion negatif dia kekurangan elektron. Perhatikan untuk Ca 2+. Di situ berhenti di 4s2 karena dia kelebihan 2 elektron, maka dia akan mengurangkan 2 elektron berhenti di 3p6. Begitu juga dengan F-min, yang mana konfigurasi elektronnya berhenti di 2p5 karena dia kekurangan 1 elektron atau min, maka dia akan menambahkan 1 elektron menjadi 2p6. Oke, mungkin sekian presentasi dari Bapak mengenai konfigurasi elektron. Jika ada yang ragu, silakan ditanyakan di grup kelas, dan jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.